hari ini setelah sholat tarawih ya seperti biasanya. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Terlebih dahulu, nama saya Farid Zanjabil Al-Ayubi. Ya, saya moderator yang baru. Kalau mungkin yang sebelumnya itu ada Kak Badriah ya sebelumnya. Nah, ini sekarang kita rolling jadwal saya sekarang. Sahabat Asa, kami ingin mengingatkan beberapa hal kecil agar kajian kita lebih hangat dan interaktif. Pertama, bagi sahabat Asa yang memungkinkan, kami sangat dianjurkan untuk menyalakan kamera ya on cam, kemudian uh, mengganti format nama username di Zoom ya. Ini saya lihat masih ada yang menggunakan username Xiaomi ya. Kemudian apa namanya diubah menjadi nama panggilan, kemudian ditulis underscore dan eh, ditambah alamat domisili. Nah, nama daerah contoh Farid underscore Jakarta atau Cileksi. Oke, baik sahabat Asa, insya Allah kita akan mulai kajian pada malam hari ini. Ya, kita apa namanya dengan mengadakan kajian ini dengan tema kolbu upgrade ya, dari lelah mental menuju tenang spiritual. Ya, tema ini sangat dekat dengan kehidupan kita hari ini. Tidak sedikit orang yang terlihat kuat secara fisik, tapi sebenarnya sedang mengalami kelelahan secara mental dan batin. Melalui kajian ini, insya Allah kita akan belajar bersama bagaimana memperbaiki dan mengupgrade kolbu kita, sehingga dari rasa lelah mental kita bisa kembali menemukan ketenangan spiritual. Sahabat Asa yang berbahagia, kajian Asa kajian ruang Asa ini bisa terus berjalan karena dukungan dari para sahabat Asa semua. Oleh karena itu, bagi sahabat Asa yang ingin mendukung keberlangsungan kajian ini, insya Allah bisa berpartisipasi melalui infak terbaiknya. Ya, kemudian ini ada eh, dukungan dapat disalurkan melalui rekening Masjid Asa Indonesia yang telah mungkin bisa ditampilkan oleh moderator. Nah, ini dia ya. Bank BSI dengan nomor rekening 729 13 55 33 6 atas nama Masjid Asa Indonesia. Bisa dikonfirmasi lewat WhatsApp admin dengan nomor 0814 14 24 73 36 ya, dengan atas nama admin Masjid Asa Indonesia. Semoga setiap kesempatan kali ini kajian Ruang Asa menghadirkan narasumber yang insya Allah ya kaya akan ilmu, ya kaya akan motivasi dan nasihat untuk kita semua. Dan kita mungkin ada apa namanya saya ingin memperkenalkan dulu ya, pada malam hari ini kita sangat bersyukur karena telah kehadiran bersama kita seorang narasumber yang insya Allah memiliki pengalaman luas dalam bidang pengembangan diri dari berbasis nilai Islam. Beliau adalah Ustadz Muhammad Arfaini Alif, atau biasa disebut dengan Coach Alif, seorang Islamic Personal Development Coach yang aktif sebagai trainer, penulis, serta pembina berbagai program pengembangan diri dan pendidikan. Insya Allah pada malam hari ini beliau akan berbagi insight ya tentang bagaimana mengelola kelelahan mental dan menemukan ketenangan spiritual melalui perbaikan kolbu. Baik, sahabat Asa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dan kita persilakan kepada Ustadz Muhammad
Arfaini Alif, Coach Alif, kepada beliau kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Afdhalus salah wa atammu taslim ala nabiyyihil mustafa wa rasulihil mujtaba nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Terima kasih jazakumullah khairan atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi, untuk bisa memberikan dan memberikan kebermanfaatan dan saling tanasuh sebagai bagian daripada amalan kita sebagai seorang muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Juga sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama itu nasihat. Ya, itulah ungkapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang kita lakukan di malam 10 malam terakhir ini, kita saling memberikan tanasuh dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di kesempatan malam hari ini Allah berkahi, Allah ridhai, dan dijadikan bagian daripada mizan hasanah. Baik, sahabat muslim, sahabat ruang asa, rahmani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan mencoba untuk lebih belajar tentang qalbu upgrade. Qalbu upgrade. Apa yang bisa kita coba pikirkan tuh tentang qalbu upgrade? Teman-teman semua, qalbu upgrade. Apa yang bisa kita pikirkan tentang qalbu upgrade nih, teman-teman? Boleh ya di kolom chat. Teman semua, sahabat asa, ada kalanya qalbu kita dalam keadaan lemah. Ada kalanya kalbu kita dalam keadaan sedang galau, sedang bimbang. Ada kalanya juga merasa hampa atau langus, tidak terkoneksi dengan diri sendiri bahkan atau dengan orang lain. Ada kalanya juga kalbu kita dalam keadaan merit barangkali. Nggak tenang hidupnya. Maka upgrade adalah sebuah proses di mana kondisi kalbu kita yang barangkali dalam keadaan tidak baik-baik saja, maka diharapkan dengan kita mengupgrade menjadi jauh lebih baik. Atau kalau mau katakan dari negatif, di-upgrade menjadi nol. Dari nol di-upgrade lagi menjadi positif. Itulah yang kita harapkan. Kendati barangkali secara khusus kalau kita bahas kalbu upgrade ini mungkin tidak cukup hanya 1,5 jam untuk kita bisa memahami secara komprehensif, secara menyeluruh tentang kolbu dan tentang proses upgrade-nya. Namun, kendati demikian, kalau kita tidak bisa mengambil seluruhnya, maka kita juga tidak bisa membuang sebagiannya. Ada hal yang barangkali bisa kita ambil, rekan-rekan semua. Bersama dengan saya Al-Fakir Muhammad Arfain Alif, teman-teman semua, yang alhamdulillah
eh, selama lebih dari beberapa tahun lamanya, dari tahun 2015, berkecimpung di dalam dunia konseling, dunia kesehatan mental, kemudian dunia coaching, teman-teman semua. Dan alhamdulillah, ya, saya memiliki klinik Power of Heart, ya, cafe Power of Heart, tempat di mana saling bertukar rasa untuk bisa melihat apa yang ada dalam hati, yang ada dalam pikiran, apa yang dimunculkan dari emosi-emosi, sehingga di sini mereka akan menjadi jauh lebih baik. Sahabat asal semua, basic yang akan saya berikan, pendekatan yang akan saya berikan adalah pendekatan berbasis pada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan pendekatan-pendekatan ini tentunya adalah pendekatan-pendekatan yang komprehensif dan holistik, teman-teman semua. Yang itu sebagian saya masukkan ke dalam buku-buku saya, baik The Healing Blueprint, Psikoterapi Islam Ibnu Jauzi, Sakinah yang Tertunda, Psikologi Islam Integratif, Hijrah Level Up, dan berbagai macam buku-buku yang lainnya, termasuk seperangkat tools untuk konseling, tools untuk coaching yang kami biasa gunakan, dan kami buat programnya untuk program-program sertifikasi sebagai seorang praktisi dan profesional konselor dan coach Islam. Dan paling tidak ini bisa dilihat di dalam link-link yang teman-teman semua lihat, ya. Sahabat Asa, seperti yang saya sampaikan tadi, basic dari apa yang saya berikan adalah guidance kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, di mana tentu keduanya menjadi lentera kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Qur'an sebagai syifa, penyembuh dan kasih sayang atau rahmat Allah. Dan Al-Qur'an sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan memberikan penjelasan yang lebih gamblang, yang lebih komprehensif antara petunjuk dan pembeda itu sendiri. Maka sudah bukan sepantasnya, sewajibnya bagi seorang muslim untuk menjadikan Al-Quran sebagai lentera kita. Menjadikan Al-Quran sebagai bagian daripada pondasi dan pegangan hidup kita. Pun demikian adalah sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sebagai standar hidup kita yang kedua, sebagai referensi hidup kita yang kedua, sebagai lentera kita yang kedua di dalam kita beragama. Dan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwa persyaratan untuk cinta sama Allah haruslah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, jika engkau tuhibbuna Allah, mencintai Allah, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Itulah, ya, teman-teman semua, sahabat semua, mengapa kita menjadikan sunnah Nabi sebagai lentera kita, sebagai referensi kita yang kedua. Karena ini tidak lain tidak bukan bagian daripada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bagian yang tak terlepaskan ada dari khazanah warisan para ulama kita. Dari seluruh buku-buku yang saya tulis, pendekatan psikologi Islam yang saya hadirkan atau ilmu nafs al-Islami, dan berbagai program certified yang saya berikan, itu tidak lepas dari hasil warisan para ulama kita.
rekan-rekan semua. Ya, dari para ulama kita yang saya kemudian melakukan penelitian secara komprehensif, ya, secara mendalam beberapa tahun lamanya, ditambah dengan dialog interaktif, munaqasyah ilmiah dengan rekan, ya, seorang dokter psikolog, ya, di bidang klinis, di bidang psikologi, ya. Beliau yang satu klinis, yang kedua beliau S2-nya dan S3-nya beliau sering melakukan proses komunikasi, dan kami tergabung dalam studi ilmu kejiwaan Islam. Teman-teman semua, sebelum kita mulai, nah, hadirkan senyum. Berikan senyum terbaik minimal untuk diri sendiri, terutama di malam setelah seharian kita ini begitu lelah, ya. Bang, saya panggil Bang apa nih? Bang Zanjabil apa Bang siapa namanya nih? Moderator, Bang Farid. Ya, Bang Farid boleh, Bang Coach. Farid, ya, Bang Farid ya. Ya, Ayo kita berikan senyum terbaik kita, karena senyum itu ibadah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Saya ingin ini tutup kamera semua. Senyum untuk saudaramu itu ibadah, ya. Tapi saya husnuzon, teman-teman semua, sahabat Asa, tersenyum. Minimal tersenyum untuk diri sendiri, ya. Biar hormon hormon yang membuat kita nyaman, yang membuat kita happy itu terangsang untuk hadir, ya, dalam diri kita. Baik, teman-teman semua, sahabat Asa, sekarang saya ingin bertanya, mohon bisa nanti ditulis di chat, ya. Apa yang teman-teman semua lihat, apa yang sahabat semua lihat dalam diri sahabat pada foto ini? Kita akan coba batasi selama kurang lebih 2 pekan terakhir, atau 1 bulan juga nggak apa-apa. Kira-kira apa yang sahabat semua lihat dalam diri sahabat pada foto ini? Oke, apa yang teman-teman semua lihat dalam diri, apa yang sahabat lihat dalam diri sahabat-sahabat semua dalam foto ini pada diri sahabat-sahabat semua? Oke, boleh ditulis, ya. Termasuk Bang Farid boleh juga ditulis, ya. Apa yang sahabat Asa semua tetap. lihat dalam diri sahabat pada foto ini? Oke, mana nih tulisannya nih, chatnya nih? Ayo boleh pada di komen. Chat. Gelisah. Oke. Kita sering kecewa. Lelah. Oke. Pusing. Oh, apa ini? Stres. Oke. Oke, ada lagi? Gelisah, kecewa, lelah, pusing, stres. Apa lagi yang dilihat dalam diri sahabat semua pada foto ini? Marah, Coach. Marah. Ada, oke, marah. Ada lagi? Stres, cenderung depresi. Stres, cenderung depresi. Oke, ada lagi? Hilang arah dan Hilang, bimbang, hilang arah dan bimbang. Oke, hilang arah dan bimbang. Oke, hmm, oke. Sekarang saya kasih kesempatan. Apa lagi nih? Kesal. Ya. Boleh dong, sahabat Asa semua, ditulis apa yang membuat sahabat menulis dan mengatakan seperti ini. Menulis dan mengatakan gelisah, kesal, stres, marah, apalagi pusing. Apa yang ngebuat sahabat semua nulis seperti ini? Kalau yang ditulis itu sifatnya tidak privat, boleh, ya, boleh ditulis. Tapi kalau sifatnya privat, nah itu nanti boleh papri atau boleh komunikasi lebih lanjut, ya Bang Farid. Ini yang sifatnya umum saja.
apa yang membuat teman-teman menulis dan mengatakan kesal, marah, stres, stres ya, cenderung depresi, ya, pusing, lelah, kecewa, gelisah. Para sahabat Nisa ini bisa Boleh di ditulis apa yang ngebuat sahabat semua menulis seperti ini. Oke, ekspresinya. ekspresinya, terus Sepertinya banyak beban. karena suka Oke, terlibat saya. dari ekspresinya sepertinya banyak beban. Oke, ada lagi? Karena suka terjadi pada diri saya, coach katanya. Oke, Gimana lelah dengan kegiatan sehari. gelisah karena kerjaan dan tuntutan. Ya, padahal kalau diingatkan ibadah nggak. Oke, oke, terima kasih ya teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Ya, sahabat, secara spesifik ternyata memang menjadi isu Bang Farid, sahabat-sahabat semua, isu terkait dengan gangguan 12% memiliki problem kesehatan mental menurut data riset dari WHO tahun 2000. Kemudian 1 dari 10 orang anak memiliki problem kesehatan mental juga berdasarkan riset dari British Government Survey. Sementara dalam riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan ini pada tahun 2007 ya, nanti akan ada lagi penambahan. Itu 11,6% punya masalah. Dan ini menjadi bagian yang tak terlepaskan dalam diri manusia. Termasuk juga kalau kita lihat fenomena mudahnya seorang lelaki melakukan tindakan kekerasan kepada sang istri, atau sebaliknya sang istri melakukan tindakan kekerasan kepada suami, atau seorang ayah melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya, atau seorang ibu melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya sampai meninggal, atau seorang anak melakukan tindakan kekerasan kepada ayah dan ibunya, itu adalah fenomena realita yang terjadi di sekitar kita. Pertanyaannya kemudian, apa yang ngebuat itu semua terjadi? Ada apa dengan kolbu mereka? Ada apa dengan emosi mereka? Ada apa dengan pikiran-pikiran mereka? Ada apa dengan perilaku-perilaku mereka? Apa yang ngebuat itu semua terjadi? Benar, benar. Itu adalah bagian daripada ujian yang Allah hadirkan untuk kita, teman-teman semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan mereka begitu saja mengucapkan kami beriman sementara mereka belum diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh kami benar-benar telah menguji umat-umat sebelum mereka. Wala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu, agar Allah tahu mana yang imannya jujur benar dan mana imannya yang dusta. Secara spesifik juga teman-teman semua, Allah berfirman terhadap berbagai macam jenis dan variasi ujian ini di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami benar-benar menguji. Perhatikan sahabat semua.
Di dalam Quran surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ketiganya itu dengan sirah, dengan menggunakan lamnya lam taukid. Walanabluwannakum, dan masuk ke dalam fiil mudhari, dan itu adalah nun taukid juga yang menandakan apa? Bentuk pengokohan dan penguatan bahwa Allah itu benar-benar menguji, benar-benar menguji. Di dalam surat Al-Baqarah Allah pun mengulangi dengan bentuk kalimat yang tidak jauh beda. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Ya, artinya apa? Ini menjadi realita yang melekat pada manusia. Ujian sesuatu yang pasti terjadi dan itu tidak lepas dalam diri manusia. Suka atau tidak suka, manusia ridho atau tidak ridho, ujian itu pasti ada. Ujian itu pasti ada. Ya, ujian itu pasti ada. Hanya saja bagaimana kita bisa menghadapi ujian itu, bagaimana kita bisa merespon ujian itu, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan ujian itu. Itulah Allah turunkan Al-Quran, itulah Allah utus para nabi yang mulia alaihi salam untuk supaya kita punya bekal, supaya kita punya pengetahuan, supaya kita punya kemampuan bagaimana cara kita merespon, bagaimana cara kita beradaptasi dari berbagai macam ujian tersebut, dari berbagai macam tantangan tersebut. Maka sahabat asal semua, untuk kita bisa mengetahui ujian, bagaimana cara kita merespon, hal apa sih yang harus kita ketahui, kita pahami dulu adalah diri kita sendiri. Hal yang pertama yang harus kita sadari dulu adalah tentang diri kita sendiri. Siapa kita dan apa unsur-unsur yang ada dalam diri kita yang ngebentuk emosi itu, yang ngebentuk sebuah mindset, yang ngebentuk sebuah perilaku, maka kita harus paham. Itulah kenapa Allah berfirman di dalam surat Al-Dzariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mengapa kamu tidak memperhatikan? Allah menghendaki kita untuk memperhatikan yang pertama adalah diri kita. Ya, karena diri kita ini terdapat beberapa unsur. Kita punya yang namanya ruh. Ya, ar-ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang ruh. Qul ruh min amri rabbi. Katakan Muhammad, ruh itu adalah perkaranya urusannya Allah. Dan aku tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Tapi ruh ini, ruhun latifatun, adalah sesuatu yang memang bagian dari diri manusia yang terkoneksi dengan Allah. Area spiritualitas. Kita punya qalb sebagai pusat kesadaran, tempat untuk mengerti, memahami, mengetahui. Kita punya nafs, jiwa. Kita juga punya akal, kemampuan untuk berpikir. Maka teman-teman semua, sahabat semua, Allah sebutkan keempat hal ini di dalam Al-Quran. Terkadang Allah sebutkan nafs dengan istilah qalb, Allah sebutkan qalb dengan istilah nafs, Allah sebutkan ruh dengan istilah nafs. Masing-masing memiliki dan pemahaman atau pemaknaan yang berbeda-beda. Spesifikasi
penggunaan yang berbeda-beda dan ini dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Anis Kazum di dalam buku beliau, dalam disertasi beliau, Manhajul Islam fi Tazkiyati Nafs. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan spesifik ngebahas tentang kolbu. Kita nggak akan ngebahas 4 unsur ini yang ada pada manusia, sahabat semua, karena butuh waktu yang cukup lama dan komprehensif, dan ini hanya ada di dalam ruang training teman-teman semua. Kita akan fokus ngebahas tentang kolbu. Mahwal qalb fil Islam. Apa itu kolbu dalam Islam? Maka Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda di dalam hadis Nu'man bin Bashir, Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antaranya adalah perkara yang mustasyabihat. Ya, faman ittaqa fi syubhat faqad istabara li dinihi wa 'irdihi. Qarra ayyara hawla lima yushiku an yarta'a fihi. Lalu Nabi berkata, Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salat salat jasad kullu wa idza fasadat fasada jasad kullu. Ala wa hiya qalb. Ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Kalau baik, baik seluruhnya. Kalau rusak, rusak seluruhnya. Itulah hati. Ya. Maka al-qalbu fil Islam yu'addu markazul hayati ruhiyah wa dakhiliyatil insan. Fahuwa laysa mujarrad udwin. Hati itu dalam Islam itu dianggap sebagai sebuah pusat dari ruhiyah dan sesuatu yang terdalam yang ada pada manusia. Hati, kolbu itu bukan hanya semata-mata wujud fisik dalam bentuk jarum yang kita kenal. Bal hal wi'a'u alladhi yahtawi 'ala al-iman wal ikhlas. Tapi hati adalah tempat sebuah bejana seperti bejana penampung yang di dalamnya menampung iman dan ikhlas. Walahu ta'thirun 'amikun fi jami'i a'malil insan. Yang membuat dampak cukup besar, cukup dalam pada setiap atau pada seluruh amal manusia, pada seluruh perilaku manusia. Wa kulul a'mal allati yaqum biha syakhsu tamba'u fil maqamil awal min qalbihi. Maka seluruh amal yang dilakukan oleh seseorang bermuara pada titik awal dari hatinya. Fa in kana qalbuhu thayyiban saliman, kanat a'malu kadzalik. Maka jika hatinya itu baik, sehat, amalnya pun mengiringinya, amalnya pun baik. Wa in kana qalbuhu maridan, ketika maka dan jika hatinya itu sakit, in akasa dzalika, maka kebalikannya, salban, hatinya pun akan melakukan sesuatu yang negatif. Apanya negatif? Ala sulukiyatihi, perilakunya, wa tasarrufatihi, dan tindakan-tindakannya. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim. Allah berfirman di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha qalbin salim. Pada hari seseorang tidak akan memberikan manfaat dari harta dan anak-anaknya kecuali ngebawa ngebawa apa? Ngebawa hati yang selamat. Hati yang selamat yang dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua. Ya, hati yang sehat. Apa maknanya? Hadhil ayah tubrizul makanatal aliyah lil qalbi fil Islam. Ayat ini menampakkan kedudukan yang sangat tinggi, ya,
yang dimiliki oleh qalbu dalam Islam. Bukan hanya itu, wa tu'akkidu anna salamatal qalbi hiya syartul asasi lin najati wal fauzi biridallahi. Bukan hanya itu. Ayat ini pun menegaskan bahwa keselamatan hati itu menjadi syarat pokok untuk dia itu selamat dan sukses dan dengan mendapatkan ridha Allah. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin yang kemudian diikhtisarkan dan di, diperiksa atau ditasihkan hadis-hadisnya Al-Imam Ibnu Qudamah dalam buku beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin berkata, "Ya'lam anna asrafa ma fil insani qalbuhu fa innahu al-alimu billah al-amilu lahu as-sa'i ilaihi wa innamal jawari atba'un wa khadamun lahu yastakhdimuha al-qalbu istikhdamal muluk lil abid." Ketahuilah bahwa sesungguhnya hal yang paling istimewa, hal yang paling mulia pada diri seorang manusia adalah hatinya. Karena sesungguhnya dengan hati itulah dia mengenal Allah. Dengan hati itulah dia terdorong untuk beramal. Dengan hati itulah dia berjalan menuju Allah. Dan anggota tubuh hanyalah menjadi pengikut dan pelayan. Seperti seorang raja melayani, seperti seorang tentara melayani rajanya. Begitulah hati juga. Akan tetapi wa aktsarun nasi jahiluna biqulubihim wa sifatihi biqulubihim wa nufusihim. Namun kebanyakan manusia kondisi hati dan jiwa mereka semua. Ya, mereka tidak ngerti, mereka nggak paham tentang apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan ini berdampak dari kondisi hati mereka, kondisi pikiran mereka, kondisi perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Karena mereka tidak ngerti, tidak tahu. Atau mereka tidak mau mengerti dan tidak mau tahu tentang kondisi jiwa dan hati mereka, teman-teman semua. Ya. Kemudian kita juga bisa lihat sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam bin Abdus Salam. Beliau mengatakan mabda'ut takalifi kulliha wa mahallu wa mustawha kullu. Awal daripada taklif pembebanan syariat itu dan tempatnya itu ya dan sandarannya itu adalah hati. Wasajsadi mauqufun ala salahil qulubi, dan sehatnya jasad itu dipengaruhi oleh sehatnya hati seseorang. Begitu juga kebalikannya. Walidzalika qala an-nabi, oleh karena itu Nabi bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat salal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Maka juga Imam Ibnu Rajab, sahabat semua, dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau berkata, fihi isyaratun ila anna salaha harakatil abdi bijawarihi wa jitnasa bi salahi harakati qalbi. Ibnu Rajab beliau berkata, dalam hadis yang Nabi sampaikan tadi terdapat isyarat bahwa benarnya pergerakan seorang hamba yang dilakukan oleh anggota tubuhnya, dia menjauhi perkara yang haram, menjauhi perkara yang syubhat, itu dipengaruhi oleh pergerakan hatinya. Fa idza kana qalbuhu saliman laisa fihi illa mahabbatullah wa mahabbatu man yuhibbullah wa khasyatullah wa khasyatul wuqufi ma yakrahuhu saluhat harakatu jawari kulluha.
Maka kalau hati dia itu selamat, nggak ada kecuali dia itu cinta Allah. Dia cinta apa yang Allah cintai. Dia takut sama Allah. Dan dia takut kalau dia itu terjatuh kepada perkara yang Allah benci. Maka anggota tubuh yang lain pun akan ngikutin, akan sehat. Ya. Wa nasya'an dzalika jinabul muharramati kulliha. Tumbuh berkembanglah ya kondisi seseorang yang menjauhi perkara yang haram seluruhnya. Watawakin di syubhati hadra minal wuqu'i fil muharramat. Dia pun menjadi orang yang menjauhkan perkara-perkara dirinya dari perkara-perkara syubhat. Ya, sebagai bentuk waspadaan terjatuh dari perkara yang haram. Tapi sebaliknya, wa in kana qalbu fasiyan qad istawla ali atba'u. Sebaliknya, kalau hatinya itu rusak, maka hawa nafsunya itu menjadi pemimpin dia. Dia dikuasain sama hawa nafsunya. Sehingga terjadi apa? Wa talabu ma yuhibbuhu wa karahahu Allah. Sehingga apa yang terjadi kalau hatinya rusak? Dia akan mencari sesuatu perkara yang dia sukai kendati Allah benci. Inilah kemudian merusak. Ini yang kemudian ngebangkitin perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan maksiat. Bergantung sejauh mana hatinya itu mengikuti hawa nafsu. Itu hati di dalam perspektif Islam. Sahabat semua, sekarang kita hati dalam perspektif konsep riset atau hasil riset dari para peneliti. Ada gak hubungannya dengan emosi, dengan perilaku seseorang, pikiran seseorang, dengan kepribadian seseorang? Dr. J. Andrew Almore, salah seorang peneliti dari HeartMath Institute, beliau mengatakan, adanya sebuah otak yang sangat rumit di dalam jantung heart brain. Terdapat lebih dari 40.000 neuron yang bekerja dengan presisi yang sangat tinggi untuk mengendalikan detak jantung. Produksi hormon dan penyimpanan informasi selanjutnya dikirim ke otak. Demikian para peneliti yang lain. Salah satunya adalah meneliti cangkok jantung, transplantasi jantung. Betapa transplantasi jantung atau cangkok jantung itu memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap perubahan personality seseorang. Ya, terdapat perubahan psikologis dan kepribadian yang mengikutinya dari hasil riset itu. Ya, maka sahabat semua, long term memory, short term memory itu bukan hanya ada di otak kita, itu juga berlaku di kolbu, di hati. Ya, dan koneksi antara kolbu kita dengan otak kita menjadi koneksi yang sangat kuat, saling terhubung. Paling tidak ada four pathway, ada 4 jalur koneksinya. Koneksi dari neurological communication, koneksi dari biophysical communication, koneksi dari biochemical communication, dan koneksi dari energetic communication. Salah satunya adalah munculnya hormon. Ya, ini rekan-rekan semua. Bahwa kondisi kolbu kita terkoneksi dengan otak memiliki ritme yang mempengaruhi kondisi psikis seseorang, mental seseorang. Jadi yang jadi problem emosi itu bukan hanya di kepala, tapi di otak, di dalam hati kita. Maka saya katakan, sodaka Rasulullah, benarlah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sebelum riset ini muncul, sahabat semua, Allah sudah menjelaskan, mendeskripsikan tentang fungsi kolbu ini. Di mana salah satu fungsi kolbu adalah fungsi intelektual.
fungsi kognitif yang ada di dalam kolbu itu sendiri. Seperti contohnya adalah Al-Imam Qayyim ketika menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Fawaid pada bagian muqaddimah, kaifa nastafidu minal Qur'anil Karim. Bagaimana kita bisa mengambil faedah dari Al-Qur'anul Karim? Maka beliau mengambil satu ayat. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid dalam surat Qaf. Inna fi dzalika la dzikra. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat peringat, terdapat zikra bagi mereka yang mau menggunakan hatinya. Maksudnya adalah hati itu digunakan yatafakkar untuk berpikir. Hati itu digunakan untuk yatadabbar, untuk mentadaburkan. Hati itu digunakan untuk yatafaqah, untuk memahami. Itulah fungsi hati, sahabat semua. Seperti juga Nabi yang mulia mengadu kepada Allah. Wa qala Rasul, dan Rasul berkata, Ya Rabb, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai apa? Sesuatu yang terhalangi, tertutup. Kenapa? Karena kolbunya tidak memahami, kolbunya tidak memiliki fungsi untuk memahaminya. Dan hal yang paling mencolok lagi adalah Allah sebutkan ya dalam surat Al-A'raf. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Jelas Allah menyebutkan fungsi kolbu untuk memahami. Bentuk contoh-contoh hasil daripada riset dari HeartMath Institute ya, bahwa kolbu seseorang memiliki peran, di mana Nabi 1400 tahun yang lalu lebih sudah menyatakan sebelum hasil penelitian ini. Baik, ya. Sekarang pertanyaannya, kalau ternyata kondisi kolbu kita tidak sedang baik-baik saja, apa dampak yang dapat terjadi? Maka kita harus tahu bagaimana kondisi hati itu sendiri, sahabat semua. Ya, inilah 3 kondisi hati. Dan ini dijelaskan oleh para ulama kita. Salah satunya oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau, Ighasatul Lahfan. Dan saya sebutkan di beberapa buku saya, sahabat semua, ya, di The Healing Blueprint, juga di Merawat Jiwa, tentang kondisi penyakit hati ini. Ada 3 kondisi. Hati yang mati, sakit, atau sehat. Hati yang sehat adalah kondisi hati yang senantiasa dekat dengan Allah. Hatinya dipenuhi dengan amalan-amalan hati. Ar-ridha, as-sabru, at-tawakkal, al-ikhlas, as-sabr, asyukru, al-mahabbah, ar-raja, al-khawf. Indikasinya apa? Indikasinya adalah kalau dia kena musibah, dia mudah untuk ridho dan bersabar. Kalau dia punya sesuatu yang membahagiakan, dia bersyukur sama Allah. Ya, dia bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Hatinya senantiasa tenang. Hatinya senantiasa bergetar ketika nama Allah dibunyikan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuna zadatum imana.
Sementara hati yang mati adalah hati yang sudah tidak lagi peka, sudah tidak lagi sensitif terhadap dosa dan maksiat. Hati yang dia tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulnya, tidak kenal syariatnya, dan dia nggak mau tahu, dia ninggalin semuanya itu. Hidupnya sehari-harinya hanya untuk bermaksiat. Meskipun Quran ada, meskipun para asatiza ada, meskipun para ulama ada, tapi yang namanya sudah mati, ya seperti itulah. Seperti seseorang yang tertutup. Beda juga dengan hati yang mati, hati yang sakit, marid. Kadang dia hasad, kadang dia nggak hasad. Kadang dia iri, kadang dia nggak iri. Bergantung dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, dalam kondisi hati yang sakit, seseorang bisa mengalami dua kondisi. Bisa jadi dia terkena penyakit kondisi marad syar'i atau dia marad tabai. Pertanyaannya kemudian untuk kita semua, apa yang terjadi kepada para pejabat yang melakukan tindakan korupsi? Apa yang terjadi ketika ada oknum ustadz yang melakukan pelecehan seksual? Apa pula yang terjadi ketika ada guru melakukan perselingkuhan? Apa yang dialami? Bagaimana posisi penyakit hatinya? Apakah ada masalah? Tentu dalam spektrum psikologi konvensional ini tidak akan pernah dibahas. Akan tetapi ketika kita melihat pendekatan ilmu nafs al-Islami, ini menjadi bagian dari pembahasan, ini menjadi bagian hal yang perlu dibahas. Karena ini adalah dampak dari kondisi penyakit hati seseorang. Ketika dia sakitnya adalah sakit syar'i, teman-teman semua, hatinya itu dipenuhi dengan syahwat, hatinya dipenuhi dengan syubhat, hatinya dipenuhi dengan keraguan, syahwat terhadap wanita, syahwat terhadap jabatan, syahwat terhadap harta, syubhat, kepalanya, hatinya dipenuhi dengan syubhat keraguan, sampai dia sendiri meragukan agamanya. Dan termasuk juga adalah al-jahlu, kebodohan. Itu bagian daripada penyakit syar'i. Dia nggak ngerti gimana cara ibadah yang benar. Dia nggak ngerti gimana cara baca Quran yang benar. Dia merasa benar, padahal dia nggak benar baca Qurannya. Maka marad syari adalah malam yata'allamu sahibu fil hal. Orang kalau kena marad syari, teman-teman semua, dia nggak ngerasa kalau dia itu sakit. Beda kalau dia punya penyakit maradnya marad tabai. Dia ngerasa tuh. Contohnya adalah seseorang yang mengalami depresi atau sedih yang mendalam. Ya, bisa jadi diiringi dengan apa? Kondisi dada yang begitu sesak. Bisa jadi diiringi dengan apa? Vertigo, kepala pusing. Bisa jadi diiringi dengan apa lagi? Asam lambung naik. Ini yang terjadi. Orang yang mengalami gangguan agresif, marah, masuk ke dalam marah tabi. Dadanya berdetak dengan cepat, menahan emosi. Wajahnya memerah, tangannya mengepal, suaranya lantang. Ada satu satu hal yang kelihatan. Makanya Imam Qayyim mengatakan, marad tabi itu adalah ma yata'allamu sahibu fil hal. Itu penyakit yang seseorang bisa kelihatan tuh.
dirasakan oleh penderitanya. Nah, itu sahabat semua, ya. Hati kita dalam keadaan sehat tapi juga bisa sakit, bahkan bisa mati. Ya, penjelasan cukup panjang. Pertanyaannya saja, apa yang dapat kita lakukan untuk mengetahui kondisi dan keadaan hati kita? Boleh di komen di kolom chat, ya. Saya ingin tahu nih, kira-kira untuk kita bisa mengupgrade diri kita, tahap pertama kita tahu hati kita. Bagaimana kondisi hati kita saat ini? Pertanyaannya kemudian, apa yang dapat kita lakukan untuk mengetahui kondisi dan keadaan hati kita itu sendiri? Silakan di kolom komen ya, bisa ditulis sama semua. Boleh pada para sahabat asa bisa di komen apa yang harus kita lakukan untuk mengetahui kondisi hati kita seperti apa. Jadi kita mengupgrade diri, mengupgrade kolbu kita, kita harus tahu dulu bagaimana kondisi hati kita hari ini. Kalau kita sendiri nggak tahu kondisi hati kita, gimana kita mau upgrade? Itu pertanyaannya. Berikutnya, kalau gitu gimana cara kita mengetahuinya supaya kita bisa upgrade kolbu kita? Nah, itu dia. Silakan, sahabat Asa semua. Ini sampai jam berapa, Bang Farid? Udah habis waktunya ya? Mungkin bisa 5 menit lagi Oh, coach. 5 menit lagi ya. Oke, ketika hati udah terasa hampa, nggak tenang. Nah, itu kondisi simptom, itu kondisinya. Ya. Sekarang gimana kita mengetahui kondisinya? Baik, sahabat semua, mungkin bisa dipraktikkan malam ini di sepertiga malam terakhir. Ya, ambil secari kertas, tulis. Sahabat semua boleh melakukan muhasabatun nafs dengan cara journaling. Dengan cara journaling, muhasabatun nafs, introspeksi diri, evaluasi diri dengan cara journaling, menulis dalam secari kertas. Tulis dalam 3 hari lalu atau 1 pekan lalu, apa kemaksiatan yang sering saya lakukan dari kemaksiatan hati. Apakah hati saya sering ria, sum'ah, ujub, takabur, ya, hasad? Apakah hati saya dalam kondisi sedih, kecewa, terus menerus, marah, sering ngerasa takut? Tulis. Tulis sebanyak-banyaknya, tulis. Atau apakah kondisi kita dalam keadaan tenang, melakukan banyak zikir ibadah, kemudian dalam senantiasa bersabar, senantiasa bersyukur, meskipun musibah atau tantangan banyak, saya menghadapi dengan tenang. Tulis sebanyak-banyaknya. Tulis sebanyak-banyaknya amalan hati yang positif, yang baik, ya, yang dilakukan selama 3 hari ke belakang, 1 hari, 4 hari ke belakang, atau 1 pekan ke belakang. Tulis.
yang mampu diingat. Tulis juga yang mampu diingat hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Lalu sandingkan mana porsinya yang paling banyak yang kita lakukan. Apakah masih seimbang? Kalau ternyata seimbang, berarti kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya sudah dalam keadaan itu alhamdulillah. Halo Ustadz, Coach. Nih, coachnya apa berhenti? Coach, putus-putus Coach. Videonya ini, sinyalnya. Para sahabat Asa bisa mendengarkan saya apa putus-putus suara saya? Ya ini karena coachnya apa namanya sinyalnya sedang error. Untuk sahabat Asa yang ingin bertanya kepada coach tentang kajian pada malam hari ini, bisa disiapkan dari sekarang. Ya, bisa lewat eh, chat atau tanya langsung ke coach, bisa dipersiapkan dari sekarang. Ini mungkin coachnya sinyalnya di sana sedang ada kendala. Ini bagaimana para sahabat, masih aman semua, masih mengikuti kajian pada malam hari ini? Halo para sahabat Asa semua. Ya, aman ya. Cuma nih coachnya mungkin masih ada kendala sinyal ya. Di oleh admin di chat beliau checklist satu. Ya, mungkin rangkuman pembahasan coach yang tadi ya tentang kolb. Kolb itu adalah hati yang dimana dia seperti gumpalan daging ya. Itu ada di dalam diri kita masing-masing, yaitu adalah hati. Nah, bagaimana jika hati ini rusak, maka semuanya rusak. Mulai dari pikiran, mulai dari perasaan, mulai dari apapun itu. Ya, semuanya rusak. Bahkan sampai fisik kita itu bakalan terkena dampaknya. Kalau jika si hati itu rusak. Ya. Kayak contoh, mungkin dipenuhi rasa dengki, dipenuhi rasa iri, dipenuhi rasa sombong. Ya, itu bisa merusak jiwa dan merusak rohani kita.
Nah, kayak contoh misalkan eh, kita iri terhadap tetangga yang misalnya baru beli HP, ya kita iri. Kemudian beli mobil baru, kita iri. Kita ngomong sana sini, kita iri, dengki apa segala macam. Kemudian kalau misalkan eh, kita sudah mendapatkan apa yang kita omongi, ya seperti tetangga sebelah, ya kita malah jumawa, itu sombong. Nah, ini menjadi eh, salah satu tanda kalau hati seperti itu sedang rusak. Sebaliknya, kalau misalkan ya hati kita sehat, hati kita salim, ya salim itu selamat, nyaman, gitu kan, sakinah mawadah, gitu kan, ya itu bisa kita mendapatkan rohani, bahkan sampai jasmani itu sehat semuanya. Ya, alhamdulillah para sahabat asa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Putus tadi. Oh, masya Allah, alhamdulillah nih, coach. Ya, Ana posisinya lagi di Malaysia, jadi nggak tahu Oh, nih pakai kuota. tapi Ya, aman, jadi udah aman sekarang. sudah aman ya. Oke, baik. Eh, tadi sama mana ya? Oh, innal abda idza akhta khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatus sauda. Seorang hamba ketika dia melakukan sebuah kesalahan, apapun juga kesalahannya. Khati'atan itu nakirah, isim nakirah. Jadi bentuk kesalahan apapun juga nggak disebut, pokoknya kesalahan. Maka akan ditulis satu titik hitam di dalam hatinya. Ya, fa'in naz'at. Tapi kalau dia melepaskan diri, dia melepaskan diri dari kemaksiatan, dari perbuatan salah dan dosa itu, ya. Kemudian apa? Summa astaghfara, lalu beristighfar, wa taba, lalu bertobat kepada Allah, sukilat, maka hatinya itu dibersihin sama Allah. Ya. Fa'in ada, tapi kalau dia kembali zida, bertambah lagi titiknya itu. Fa'in ada zida, kalau dia lakukan lagi, bertambah lagi tuh. Titik itu semakin bertambah hatta ta'luwa qalbu, sampai nokta hitam itu memenuhi hatinya. Ya. Itu peringatan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman semua. Ya, maka salah satu yang dapat kita lakukan adalah dengan kita apa dengan cara kita beristighfar sama Allah, dengan cara kita bermuhasabah, dengan cara kita beristighfar, dengan cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan ini salah satu cara kita untuk mengupgrade kondisi hati kita. Ada cara lain nggak? Bagaimana kalau menghadapi tentang gangguan yang lain seperti stres, depresi, kemudian anxiety, kemudian apalagi agresif, ya, kemudian apalagi terasa hampa atau langus atau hal yang lain. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Insya Allah nextnya kita akan bahas cara-cara secara praktis yang dapat kita lakukan ya untuk kita mengupgrade diri kita. Nah, hanya saja di kesempatan kali ini yang bisa kita lakukan untuk upgrade diri kita dalam muhasabatun nafs dengan cara journaling, kemudian perbanyak kita istighfar pada Allah, bertaubat kepada Allah, ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salah satu upaya kita untuk upgrade diri kita. Dan tentunya salah satunya adalah dengan kita tilawatul Quran, dengan kita terus membaca Al-Quran, mengerti dan memahami Al-Quran. Ya, agar Al-Quran itu memberikan pengaruh terhadap hati kita dan mempengaruhi perubahan perilaku dan perubahan emosi kita dengan cara kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadaburkan Al-Quran. Demikian Bang Farid, apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Ya, ya coach, masya Allah, nih, alhamdulillah kita banyak mendapatkan ilmu, ya, kemudian motivasi, ya dari coach Alif untuk bagaimana kita mengupgrade kolbu kita untuk menjaga, terutama kita menjaga kolbu kita untuk selalu menjadi kolbu yang sehat, ya.
dan bagaimana kita harus mengaplikasikan kolbu kita eh, di kehidupan itu dengan Al-Quran dan hadis tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk para sahabat asa yang ingin bertanya, ya, ingin bertanya atau ada pertanyaan untuk Coach Alif, bisa disampaikan di kolom chat atau bisa langsung bertanya kepada Coach Alif. Waktu dan tempat kita saya persilahkan untuk para penanya. Tafadhol yang ingin bertanya. Ya, ini ada dari apa namanya, dari operator, dari admin. Nantikan pertemuan berikutnya kolbu upgrade pada bulan April. Ya, insya Allah kita akan adakan kembali. Ya, ikuti Instagram kami, ya, dengan nama @kajian ruang asa, dan join grup dengan pendaftaran ke nomor berikut 0814 24 7336. Ya, ini ada di kolom chat. Ya, jika kalian ingin mendapatkan eh, update, ya, kabar terupdate dari kajian ruang asa ini. Ya, mungkin ada pertanyaan dari para sahabat asa. Mungkin ada yang ini apa namanya, juga ada angkat tangan. Silahkan para sahabat asa. Tidak ada, atau bisa apa namanya, saya baca dulu. Ada. Oke, kalau jika tidak ada, tidak ada untuk apa nanti ditanyakan kepada Coach Salim. Oke, mungkin acara selanjutnya yaitu kalau tidak ada sesi tanya jawab dari para Baik, sahabat, mungkin baik, Coach Salim bisa ngasih closing statement untuk pada kajian kali ini, Ustaz. Betul. baik. Sudah, sahabat asa semua, untuk kita melakukan proses kolbu upgrade, dibutuhkan muhasabah, dibutuhkan mujahadah, dibutuhkan usaha yang terus-menerus. Dan usaha itu tidak akan pernah kita lepaskan selama nyawa kita masih ada di dalam diri kita. Karena bagaimanapun juga, yang menjadi salah satu komitmen daripada iblis dan para tentaranya adalah latihan nahum. Kami akan mendatangi mereka, yaitu Bani Adam, yaitu kita semua, untuk mengotori hati kita, untuk mengubah hati kita, untuk ngebuat kita itu menjadi orang-orang yang memiliki hati-hati yang tidak sehat. Maka sekali lagi kita harus terus-menerus bermujahadah, terus-menerus bermuhasabah, ya, dan terus-menerus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian dari sesi kita di kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya.
Kalau ada sahabat semua yang punya problem terkait dengan hal-hal kesehatan mental atau hal-hal yang terkait dengan problematika ya dalam diri atau keluarga, silakan boleh berkunjung ke tempat kami Power of Heart Cafe, klinik dan konsultasi untuk kesehatan mental Islami. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Coach. ya para sahabat ASA, alhamdulillah kita sudah mengikuti kajian yang banyak ilmu dari Coach Alif. Ya tadi Coach bilang kalau ada permasalahan call apapun itu silakan hubungi beliau atau hubungi admin ruang ASA. Ya. Oke, para sahabat sekalian semua, ya kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu penutup. Namun sebelum ditutup, saya ingin kembali mengingatkan bagi sahabat ASA yang ingin mendukung keberlangsungan ya, kajian ruang ASA ya, atau bagian dalam program-program Masjid ASA Indonesia sebagaimana yang kita lakukan pada malam ini ya. Dukungan dapat disalurkan melalui rekening Masjid ASA Indonesia yang telah ditampilkan di layar, yaitu Bank BSI dengan nomor rekening 729 1355 336 atas nama Masjid ASA Indonesia. Lalu bisa dikonfirmasi ke WhatsApp admin 0812 1424 7336 atas nama admin Masjid ASA Indonesia. Semoga setiap pada kesempatan kali ini kajian ruang angsa bisa mendapatkan memberi ya, manfaat untuk semuanya, terutama dalam kajian ruang ASA ini. Ya, alhamdulillah sahabat ASA, kita telah sampai di penghujung kajian pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama bisa menjadi ilmu